Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Sebuah pepatah dari timur berbunyi demikian. Usahakan damai dalam hatimu, dan banyak orang akan menemukan damai dalam dirimu. Yesus Sang Raja Damai memberikan damai sejahteranya untuk membebaskan para murid-Nya dan kita dari ketakutan atau kecemasan. Wajah dunia akan berubah ketika kedamaian bersemarak, bermekaran di mana-mana. Marilah kita menciptakan damai sejahtera di tengah dunia kita yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber damai sejati, kedamaian Kau jadikan lambang kehadiran-Mu. Yesus Putramu selalu menghembuskan damai sejahteranya ke dalam hati kami. Semoga seluruh diri, kaki, tangan, hati dan budi kami menjadi sarana kedamaian dan keselamatan bagi umat manusia. Terpujilah Engkau Sang Cinta, Sang Damai, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, menjelang kesengsaraan dan wafatnya, Yesus memberikan petuah dan kekuatan kepada murid-muridnya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa yang membuat kita gentar hati? Kegentaran dirasakan orang ketika akan mengalami penganiayaan atau peristiwa yang menakutkan dirinya. Para murid akan mengalami peristiwa yang menggoncangkan, yaitu kematian tragis sang guru. Mereka juga akan mengalami penolakan-penolakan ketika akan menyebarluaskan berita Injil. Yesus meneguhkan iman mereka dan memberikan damai sejahteranya agar mereka mampu menghadapi situasi penolakan itu. Saudara dan saudari, damai sejahtera bukan berarti hidup yang tanpa persoalan, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan atau serba berkecukupan. Justru dalam situasi manusiawi yang sulit, yang kekurangan, yang menderita, atau pas-pasan saja, orang bisa mengalami damai sejahtera. Dalam sebuah perjalanan saya berhenti makan siang di sebuah kedai sederhana di daerah agak hutan-hutan. Dalam perjalanan dari Tasikmalaya menuju ke Pangandaran. Sebelum memesan makanan, saya katakan kepada pemilik kedai itu, "Ibu, saya tidak memiliki sepeser uang pun untuk membeli makanan. Bolehkah saya mendapatkan makanan dari kedai ibu ini?" Ibu itu dengan senang hati memasakkan makanan bagi saya, walaupun dia sudah tahu bahwa saya tidak akan membayar makanan itu karena ketiadaan uang pada saya. Namun, dia dengan senang hati memasakkan makanan. Dan itulah sebuah damai sejahtera. Seringkali jalan derita, jalan pengorbanan, dan jalan salib mengantar orang pada damai sejahtera yang sejati. Dalam jalan salibnya, Yesus sendiri menunjukkan damai sejahtera itu ketika dia berdoa bagi mereka yang menganiaya dan menyalibkannya. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebuah doa yang lahir dari hati yang penuh dengan kedamaian bagi orang-orang yang menolak Dia. Hanya orang-orang yang berani, yang rela, yang penuh sukacita menanggung derita dan tidak lari
dalam menghadapi kesulitan, merekalah yang akan mendapatkan damai sejahtera. Hanya orang yang mau berkurban seperti Yesus demi kebahagiaan dan keselamatan sesamanya, dia akan mengalami damai sejahtera. Paus Fransiskus meminta semua orang berpuasa, berdoa, berkarya amal untuk memohonkan damai sejahtera dari Allah bagi pemulihan seluruh penghuni bumi ini. Tuhan Yesus Sang Raja Damai, Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu kepada kami. Jadikanlah kami pembawa damai sejahtera-Mu di tengah situasi dunia yang tidak damai ini. Semoga terhalaulah jauh-jauh kebencian dan peperangan dari muka bumi. Kami kidungkan kemuliaan bagi-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari yang mengupayakan damai sejahtera diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai yang Kau berikan, damai yang kami dambakan. Tuhan, berilah kami damai-Mu, damai yang telah Kau janjikan. Damai yang membuat kami tenang dan kuat. Damai yang telah Kau janjikan. Damai yang membual dari hati-Mu. Damai yang telah Kau janjikan. Damai yang membuat kami berpegangan. Damai yang telah Kau janjikan. Damai surgawi, damai ilahi. Damai yang telah Kau janjikan. Damai sentosa sejiwa dan sehati. Damai yang telah Kau janjikan. Damai bagi orang kaya dan orang miskin. Damai yang telah Kau janjikan. Damai tanpa menang, tanpa kalah. Damai yang telah Kau janjikan. Damai malaikat di malam gelap. Damai yang telah Kau janjikan. Damai bagi orang bersih dan orang jahat. Damai yang telah Kau janjikan. Damai yang Kau berikan,
damai yang kami dambakan.